Ya, aku kemarin yang udah telepon, aku mau treatment, tapi masih bingung nih mau treatmentnya apa, soalnya kan pilihannya kemarin banyak banget ya. Iya. Itu gimana jadinya Mbak? Jadi nanti kakak konsul dulu ya sama dokternya. Mm-mm. Boleh ditunggu sambil duduk dulu sudah sini. Oke, jadi nanti aku diinin ke dokter Iya. buat konsultasi, kira-kira dengan permasalahan kulit aku, Iya. aku bisa dapat referensi Treatment treatment apa apa aja aja. ya, gitu. Oke, sip kalau gitu. Makasih ya Mbak. Tunggu dulu ya kak. Ya, di mana situ? Ya. Oke. Ini punya planning apa sebenarnya? Iya, ini kan sebenarnya kemarin karena pandemi aku bener-bener nggak ada tuh yang namanya treatment, apalagi buat perawatan wajah itu kayaknya udah bener-bener yang udah pasrah.com aja gitu ya, semuanya di rumah, terus nggak ngapa-ngapain. Nah kemarin searching lewat Instagram, terus melihat ada, loh ketemu nih sama satu klinik kecantikan gitu ya, terus tempatnya juga cukup di tengah-tengah gitu ya, maksudnya nggak terlalu jauh gitu, jadi ya gampang diaksesnya, ketemu sama The Elegance ini, terus nanya-nanya dulu nih via Instagram juga, DM kira-kira treatmentnya apa aja, soalnya aku bilang kondisinya di sini aku nggak pengen treatment yang kayak pakai jarum gitu ya, terus habis itu nggak pengen yang terlalu, karena kulit aku tuh sebenarnya sensitif banget, jadi lumayan apa ya, lumayan sensitif deh gitu. Jadi kemarin nanya-nanya, terus mereka nyaranin ya udah Kak datang aja ke klinik, nanti kita konsul dulu sama dokternya, nanti dilihat langsung seperti apa. Dan surprisingly ini baru pertama kalinya aku ke klinik ini, tempatnya nyaman banget, terus tempatnya juga cantik ya, emang dikhususkan untuk perempuan dengan estetika gitu ya, jadi represent banget dengan treatment atau perawatan servis yang mereka tawarkan. Gimana sih kak, aku merawat diri gitu, penting nggak sih untuk kecantikan juga? Kalau untuk perempuan hari ini sepertinya itu jadi satu hal yang diwajibkan gitu ya, gitu maksudnya. Aku malah melihatnya zaman sekarang perempuan juga udah sedini mungkin paham gitu soal perawatan wajah. Aku tergolong yang baru melek itu sekitar ya udah telah banget sih ya, mungkin udah 25 tahun ke atas itu. Sedangkan anak-anak zaman sekarang kayak usia belasan tahun aja mereka kayak udah ngerti make up, mereka udah ngerti skincare. Kalau aku dulu boro-boro skincare, sabun batangnya udah cakep banget masuk kena ke muka gitu ya. Jadi ya bagus banget sih, mungkin ya nanti kayak sekarang aku bawa anakku perempuan, bukan berarti dia aku kamu nanti harus perawatan gini enggak, tapi setidaknya dikenalkan dulu bahwa perempuan harus begini loh, biasanya akan begini gitu, jadi nanti akan berkembang dengan sendirinya. Tapi kalau untuk ke klinik itu seberapa rutin sih? Kalau rutin sebenarnya kalau mau dirutinkan ya pengennya rutin ya, cuma kan balik lagi kepada kemampuan tiap orang gitu kan, karena kan pastinya ada budget tertentu gitu yang harus disiapkan gitu, jadi balik lagi kepada orangnya sendiri sih sebenarnya. Kalau hari ini nanti apa rencananya kak Perawatannya hari ini sebenarnya aku hari ini akan ketemu dokter dulu, konsul dulu kira-kira treatment apa yang disaranin sama dokter, karena itu kondisinya kulit aku lumayan sensitif, terus aku karena sensitif itu aku kalau bisa seminim mungkin penggunaan kayak jarum, perawatan yang penggunaan jarum, terus habis itu kayak anestesi aku juga bilang bisa nggak aku nggak pakai perawatan yang pakai anestesi, bukannya apa waktu itu soalnya pernah yang jadinya gatel banget gitu. Kak sebagai performer ya, make up pasti tiap hari lah ya, tebal gitu ya misalnya ya. Nah Kak Andara punya
trauma atau punya cerita buruk nggak tentang makeup dan bagaimana waktu itu way outnya Kak? Dulu itu kan aku kan make up itu dari umur belasan tahun ya, maksudnya setiap hari itu pulang sekolah pasti make upan which is ada artian karena aku ada panggilan foto, ada kerjaan yang memang harus kan itu make up, dan make up yang zaman dulu itu bener-bener pure yang make up panggung, dimana make up foto itu nggak mungkin make up kosmetik zaman dulu itu nggak secanggih sekarang deh. Sekarang tuh kayaknya flawless gitu ya, terus bahan-bahannya juga kayak pas kita pakai nggak berasa tebel gitu, nggak kayak topeng pada saat kita pakai. Sedangkan zaman dulu kalau kita nggak make up yang seperti itu nggak akan ke cover semuanya gitu. Dan untuk penampilan di foto, untuk penampilan di atas panggung itu nggak present untuk make up yang orang pengen lihat gitu, terlalu yang dandan nggak sih gitu, kayaknya kok biasa aja. Sedangkan kalau untuk kebutuhan panggung, kebutuhan foto, kebutuhan entertainment itu diharuskan gitu ya. Jadi kalau misal orang lihat kok kayaknya bagus banget ya make upnya untuk di foto, tapi kalau ngeliat aslinya waduh gila tebel banget kayak topeng, itu seperti itu sebenarnya. Dan itu hampir setiap hari aku lakuin berpuluh-puluh tahun, dan akhirnya kulit aku jadi oversensitif. Kalau mau dibilang berapa banyak dokter kulit aku bolak-balik dan lain-lain, coba sana coba sini, itu banyak banget. Mungkin kalau ditabung-tabung uang dari yang zaman dulu sampai sekarang yang aku keluarin untuk perawatan kulit itu mungkin bisa jadi satu rumah kayaknya, saking banyak ya, bener-bener sebanyak itu gitu. Karena ya udah bolak-balik dokter kulit, dan dulu kan langsung ke dokter kulit ya, maksudnya nggak sebanyak ini sekarang. Klinik kecantikan yang oke itu bener-bener dulu kan kita harus ke rumah sakit mana yang ada SPKK-nya gitu. Jadi yang bener-bener capek deh, nyapein banget. Dan itu aku lakuin berpuluh-puluh tahun. Tapi kalau misalnya ketemu orang kayak dirawat dong kulitnya, wah lalu rasanya pengen gitu kayak aku udah berusaha semaksimal mungkin, dan emang kerjaannya juga harus membutuhkan kita harus make up. Sampai ketemu dokter kulit aja pernah aku diginin, ya udah ini jangan make upan dulu lah dok, kalau misalnya saya nggak make upan saya gimana bayar dokter, saya bilang gitu. Karena ya situ dokter juga mahal harganya gitu. Tapi ya maksudnya kok bisa nih dokter yang udah tahu kerjaan aku seperti apa berkomentar seperti itu, yang akhirnya kan jadi psikis ya, karena itu kan berhubungan dengan bentuk luar kita, terus psikis kita juga jadi dibikin down gitu. Harus kan dimotivasi untuk nggak, kamu bisa sembuh, oke ini caranya begini ya, tenang aja, tapi ini harus sabar apa, kan lebih enak ya. Maksud komen-komen seperti itu, akhirnya cari dokter lagi yang dimana akhirnya baru ketemu dokter yang cocok. Ya emang harus melewati kanan kiri nabrak dulu, mundur lagi, nah kayak gitu. Jadi baru ketemu dokter yang cocok, alhamdulillah. Atau mungkin juga karena umur juga makin kesini juga hormonnya juga udah mulai lebih stabil ya gitu. Jadi dulu yang namanya jerawat itu bener-bener aduh ampun deh, saking make up dempulan setiap hari itu bener-bener bisa yang sampai merah-merah semuanya dan lain-lain. Kalau sekarang ya alhamdulillah udah tinggal kayak perawatan aja, treatmentnya aja gimana dijaga, gimana sekarang akhirnya kulit aku jadi oversensitif karena itu penggunaan make up, kemudian kimia dari produk kecantikan dari dokter kan, misalnya obat jerawat atau apa gitu kan lumayan keras ya gitu kan. Terus udah gitu treatment dari dokternya juga seperti misalnya facial yang mungkin over zaman dulunya, atau pilih-pilih segala macam, itu lumayan bikin capek muka aku banget. Berarti bisa dibilang hari ini kayak balas dendam ya, memanjakan si kulit ya? Sekarang ya mungkin kembali lagi gitu ya, kita bikin relax lagi dulu kulitnya gitu. Dimana ya pandemi ini 3 tahun emang nggak dirawat sama sekali, maksudnya bukan nggak dalam artian ya udah cuci muka aja, bersihin muka aja, paling cuma sesekali maskeran gitu ya, semampunya, seingatnya. Tapi kalau sekarang kan ketemu dokter bisa konsul lagi, kira-kira untuk usia aku seperti ini, kondisi kulit aku seperti ini, bisa apa sih gitu, apa yang harus aku lakuin. Bandar Early perawatannya apa aja ya dok hari ini? Hari ini ada perawatan PDT sama oksigenio. Jadi tujuannya buat meremajakan kulit, sama mengurangi jerawat, sama juga membersihkan sel kulit mati. Oh ya, tadi kan Bandar Early katanya ada keluhan kulitnya sensitif ya? Oh iya. Apa itu aman juga dok? Apa? Apakah aman perawatannya ini? Aman. Jadi perawatan ini sangat aman karena dia
tidak agresif dan juga untuk membersihkan kulit, jadi kulitnya yang sensitif itu jadi lebih baik gitu. Dok, bisa ceritakan prosesnya nggak dok? Tadi kan pertama di bahasa awamnya lah ya, kita Ya. diolesi seperti gel, terus dikeringkan kembali, terus tadi ada massage juga. Itu seperti apa dok? Dan fungsinya nanti menjadi perubahannya akan menjadi seperti apa gitu maksudnya? Oke, jadi kalau Oxygenio itu emang ada pakai gel terus dibersihkan, jadi sel kulit matinya lebih bersih dan juga kulitnya lebih cerah, jadi udah nggak jadi dari kusam jadi cerah gitu. Terus kalau PDT dikasih cahaya sehingga kulitnya itu ada energi panasnya dan juga bikin lebih meremajakan kulit, sama bakteri penyebab jerawatnya lebih mematikan bakteri penyebab jerawat. Nah, tadi treatment yang tadi itu sebaiknya untuk range usia berapa dok? Maksudnya range-nya. belia kah atau dewasa kah? Kemudian berapa lama sekali bisa treatment itu dilakukan? Oke, jadi kalau treatment Iya, ini sampai bisa ini nggak dilakukan boleh. sebulan sekali dari range usia 25, karena usia 25 mulai ada aging, penuaan, sampai lansia pun bisa gitu. Mungkin dok untuk Mbak Eli sendiri ada ini nggak sih dok, apa kan kulitnya sensitif ya, ada pantangan atau harus kayak gimana perawatannya gitu loh? Oke, jadi perawatannya kalau sensitif perlu perhatikan dari barrier kulitnya. Jadi jangan yang terlalu eksfoliat yang mengelupas kulit. Terus juga perlu pelan-pelan treatmentnya, jangan terlalu agresif gitu. Jadi kulitnya tetap baik dan tidak merusak kulit yang sekarang ini.